Perkenalan saya dengan instrumen gitar ketika saya umur 12 atau 13 tahun, saya lupa pastinya. Lewat teman-teman nongkrong dulu di rumah, saya belajar beberapa chord-chord dasar lagu-lagu Iwan Fals. Nah, saat itu saya pengen bisa gimana caranya menyanyikan lagu Iwan Fals sambil bermain gitar gitu. Dan dari mereka lah saya belajar. Selain itu, ada seorang tukang kayu juga yang bekerja di bengkel kayu milik bapak saya yang memiliki sebuah gitar nylon gitu. Setiap malam saya sering mendengarkan dia memainkan lagu-lagu Scorpion, lagu-lagu Kansas, lagu-lagu Led Zeppelin. Mulai dari situ saya juga mulai belajar ke dia untuk mempelajari beberapa chord dari lagu-lagu Scorpion, lagu-lagu Aerosmith atau lagu-lagu Deep Purple. Walaupun sebetulnya orang tua saya kurang suka gitu dengan instrumen gitar ini karena ada rasa kekhawatiran ketika saya main gitar saya akan jadi anak-anak yang suka nongkrong atau anak-anak yang suka ngamen seperti kebanyakan anak-anak pemuda di lingkungan rumah saya saat itu. Jadi sampai umur saya 15 tahun itu saya belum pernah punya gitar sendiri. Jadi saya selalu pinjam gitar teman-teman saya buat belajar gitar sampai akhirnya saya nabung dan bisa beli gitar akustik pertama saya gitu. Saya lupa gitarnya saya beli berapa, cuman itu gitar Yamaha akustik dan masih saya simpan sampai hari ini. Semakin berkembangnya pengetahuan bermusik saya, jadi semakin membangkitkan saya untuk terus mencari tahu tentang gitar itu sendiri gitu. Akhirnya saya mencoba bermain band dengan beberapa teman saya, memainkan lagu-lagu yang masih sederhana ya, chord-chordnya seperti Ramones atau The Clash atau Sex Pistols. Selain itu saya juga banyak mendengarkan beberapa band thrash metal seperti Megadeth, Metallica yang saat itu benar-benar membuat saya ingin bermain gitar dengan lebih agresif dan lebih cepat gitu. Di situ saya mulai punya keinginan untuk punya gitar listrik sendiri gitu sampai akhirnya saya kembali menabung dan ketika saya umur 17 tahun baru saya punya gitar elektrik pertama saya. Ya, buat saya gitar itu instrumen yang seksi ya, terutama ketika dimainkan di atas panggung. Jadi dari kecil saya sering lihat beberapa video-video konser di televisi gitu dan saya melihat kayaknya keren gitu kalau suatu saat saya nanti jadi seorang pemain gitar atau seorang gitaris. Ya, saya tipikal orang yang mendengarkan banyak musik. Mungkin bisa dibilang saya nggak hanya dengerin rock atau metal atau hardcore atau punk. Hampir semua genre saya dengerin dari pop, jazz gitu. Itulah yang membuat saya banyak mengidolakan sosok atau musisi gitu. Beberapa musisi yang betul-betul menginspirasi saya tidak hanya dari cara mereka bermain gitar gitu, tapi banyak hal yang saya serap dari mereka, dari pola pikir mereka, dari attitude mereka, dari bagaimana mereka menjalankan bandnya. Jadi banyak hal yang saya lihat gitu. Salah satunya adalah Dave Mustaine dari Megadeth gitu. Orang ini banyak sekali menginspirasi saya dan menjadi seperti role model gitu, terutama dalam urusan main band. Banyak yang saya teladani dari dia, banyak yang saya pelajari dari dia tentang bagaimana survive gitu dari industri musik ini. Karena terus terang main band ekstrim atau main band metal di Indonesia itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah.
Kalau kita nggak punya mental yang kuat, pasti umurnya juga nggak akan lama gitu. Dan dari beliau lah saya banyak belajar tentang jatuh bangunnya sebuah band, keluar masuknya personil lah segala macam, bagaimana cara dia menyikapinya, bagaimana cara dia melakukan terobosan-terobosan dengan musiknya gitu. Dan itu yang menjadi nutrisi saya bisa main musik sampai hari ini. Semenjak saya mulai menguasai beberapa chord, akhirnya saya mulai belajar untuk mengulik beberapa lagu yang saya suka gitu. Dan progres permainan gitar saya juga mengikuti musik-musik yang saya dengarkan saat itu gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bermain musik hardcore atau metal bersama Burger Kill. Oke, yang kalian lihat sekarang ini adalah rig atau gear yang selalu saya bawa ketika saya melakukan show atau melakukan tour. Untuk gitar kali ini saya pakai ini signature series saya, Chronic Gitar. Ini gitar saya buat khusus untuk merayakan 20 tahun anniversary-nya Burger Kill 2015 kemarin. Sebelumnya saya biasanya selalu pakai SG Gibson, dan di belakang ini beberapa gitar yang selama ini menemani konser-konser saya atau show-show saya. Untuk ampli, ini seri terbaru dari Randall Amplifier. Sebelumnya saya biasa menggunakan produk dari PV, 5150 atau 6505. Kebetulan hari ini saya membawa Randall Satan, ini signature series dari Ola England. Dua channel, high gain amp, bisa di-set untuk aktif gitar dan pasif gitar. Dia punya beberapa fitur yang keren menurut saya untuk kalian yang memainkan musik-musik rock atau metal. Untuk kabinet, saya menggunakan 4x12 dari Mesa Engineering, dilengkapi dengan 4 speaker vintage 30. Terus saya ada Furman PL Plus, ini untuk sumber listrik. Kenapa saya selalu bawa power supply ini? Karena di beberapa daerah atau beberapa kota ketika melakukan show suka ada beberapa yang tegangan listriknya kurang stabil. Terus ada Decimator ESP ProRec G, ini noise gate untuk membersihkan sinyal gitar dan sinyal ampli saya. Dan jenis musik yang saya mainkan membutuhkan gain yang besar dan kadang-kadang suka menimbulkan noise atau feedback yang mengganggu. Terus ada Line 6 Relay G90, ini wireless system untuk gitar saya. Terus ada DTR 2000, biasanya ini saya taruh di belakang, dan teknisi saya biasanya melakukan setup atau tuning gitar di belakang menggunakan ini. Dan untuk pedal, Boss volume pedal di sini. Terus ada Polytune TC Electronic, Dunlop Crybaby, dan Back Darrell. Terus ini ada overdrive True Screamer, ini signature overdrive yang saya develop bersama teman baik saya. Terus ada flashback delay dari TC Electronic. Power supply dari semua pedal saya ambil dari T-Rex Fuel Tank Junior. So that's all my rig. Ya, musik tuh seperti udara gitu buat saya. Rasanya nggak mungkin gitu sehari tanpa musik. Hampir setiap kegiatan saya selalu sambil mendengarkan musik gitu.
Saya tipikal orang yang hampir setiap hari memikirkan band, berpikir bagaimana caranya untuk terus berinovasi lewat musik dan melakukan terobosan-terobosan baru gitu bersama Burger Kill. Lewat Burger Kill saya bisa melakukan banyak hal, saya bisa bertemu banyak orang, saya bisa punya banyak teman, saya bisa pergi ke banyak tempat. Dan lewat Burger Kill saya bisa menemukan dunia baru gitu, dimana banyak hal yang tadinya saya anggap itu tidak mungkin ternyata bisa terwujudkan gitu apabila memang kita mau dan kita bekerja keras gitu. Dan itu yang membuat saya merasa musik bisa berimbas banyak gitu. Dan lewat Burger Kill inilah saya berusaha untuk menyampaikan energi-energi positif yang ada di diri saya dan teman-teman saya di Burger Kill, membuat sebuah karya atau melakukan sebuah movement-movement yang bisa bermanfaat atau berguna untuk teman-teman di komunitas atau di seluruh dunia gitu. Saya merasa saya sekarang menjadi orang yang lebih bermanfaat, value hidup saya merasa lebih berisi karena saya bisa melakukan hal-hal yang berguna untuk orang lain. Dan bagi saya musik adalah senjata yang paling ampuh untuk bisa menyampaikan hal-hal positif atau hal-hal yang bisa membuat seluruh isi dunia ini untuk menjadi lebih baik.